Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barwati MPM 257820003 dari kelas 2A. Di sini saya membuat video hands-on di lab session 6 Object Oriented Programming, yaitu Smart Environment Node Simulator. Pada sesi ini, penerapan level lanjutan dari pemrograman berorientasi objek atau OOP akan dilakukan. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan satu kelas umum untuk semua perangkat jaringan, melainkan membangun hierarki kelas melalui inheritance atau pewarisan. Parents class sensor node akan dirancang untuk menurunkan sifatnya ke child class yang lebih spesifik, yaitu temperature node dan juga humidity node. Selain itu, sebuah control class akan dibuat untuk mengambil alih tugas main modul dalam mengelola daftar inventory sensor secara terpusat. Nah, di sini langsung kita ke tugas video hands-on-nya, itu kan berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Nah, di sini sebelum kita membuat contoh programnya, di sini saya menjelaskan tentang OOP. Jadi OOP itu adalah metode pemrograman yang mengorganisir kode menjadi ada kelas dan juga ada objek. Itu kelas itu adalah cetakan atau blueprintnya. Nah, objek itu hasil nyata dari kelasnya. Nah, di sini juga OOP juga dia memiliki ada kelas, yaitu tempat untuk membuat blueprint atau objek. Terus juga ada objek itu hasil nyata dari kelasnya yang bisa digunakan. Terus juga ada atribut. Nah, data dalam objek, misalkan atribut itu contohnya ada warna, ada nama, ada unit gitu. Terus juga ada method. Nah, method itu fungsi di dalam kelas yang aksinya itu bisa dijalankan atau dilakukan oleh objek. Nah, di sini ada contohnya nih, misalkan ada kelas seafood. Kenapa mereka ini dikelaskan dalam seafood? Karena mereka di seafood sih, karena hewan ke laut, jadi mungkin ke seafood kelasnya jadi satu nih. Terus bisa ada objek itu namanya ini lebih spesifik. Misalkan nih kelasnya adalah objeknya itu kan kelasnya adalah seafood. Nah, seafoodnya itu keseluruhan ini. Nah, misalkan objek namanya yaitu misalkan ada udang, ada cumi, ada kepiting gitu. Nah, metodenya di sini ada misalkan berenang. Di sini fungsi kayak berenang, misalkan ada udang nih berenang. Terus juga misalkan ikan berenang, kepiting menyelam mungkin atau berjalan di dalam air gitu. Terus juga ada atribut. Nah, di sini atribut contohnya mungkin dari rasanya ya, rasa dari setiap namanya ini, setiap dari hewannya ini pasti berbeda-beda. Terus juga di sini ada vehicles. Nah, vehicles ini merupakan kayak induk atau ibunya. Nah, punya anak. Di sini ada land vehicles, water vehicles, dan air vehicles, space vehicles. Nah, di sini land vehicles ini dia ini punya ibu, dia itu vehicles. Nah, tapi land vehicles ini mempunyai anak lagi, yaitu wheeled vehicles, track vehicles, dan hovercraft. Nah, di sini mereka ini semuanya saling terhubung dari vehicles. Contohnya di sini juga ada tentang animal, sama seperti tadi. Nah, di sini lanjut saja, kita langsung membuat contoh program bebas secara hands-on-nya ya. Oke, kita tambah di sini. Kita membuat kode program membuat tentang minuman. Coba kita buat tentang minuman ya. Di sini maaf, ini saya sedang batuk. Jadi mungkin buat videonya agak kurang terdengar gitu ya. Di sini saya membuat tentang kelas tentang minuman ya. Di sini saya ingin membuat kode programnya dulu. Nanti setelah selesai baru saya jelaskan. Soalnya takut nanti ada yang lupa gitu.
minuman. Di sini 1, 2, 3, 4. Def, init, self, satu, dua, tiga, empat. Di sini nama, terus suhu, self. Oh, ini kebalik, di bawahnya baru suhu. Berarti ini nama, ini self, suhu. Di sini ya suhu. Kita coba sini. Satu, dua, tiga, empat. Print. Self. Terus di sini kita buat kelas turunannya ya. Ini parent class dan ini child kelasnya ya. Kita buat kelas turunan berarti. Kelas turunan. T-nya gede. Di sini kelas T, minuman. Itu 2, 3, 4. Sini ada kelas kopi. Kita buat objeknya di sini itu sama dengan teh. Aduh. Nah, di sini kita akan membuat tehnya itu disajikan dengan dingin atau hangat ya. Coba hangat aja. Tehnya dengan hangat. Terus di sini tuh aduh K. Jadi K itu untuk kopi. Nah, di sini kopi itu kita sajikan dengan panas. Selanjutnya di sini kita buat sini minum.
Di sini the object atribut minum. Coba kenapa dia minuman, kenapa dia objeknya coba nih, minuman ini minum juga, coba kenapa dia nomor tuh apa sih dia mode ini nomor objek berarti coba ini kodenya, coba minuman kita coba lagi minum sama dan suhu, kenapa ini ya self name self atau self, coba self, benar kok nih self, ini ya self. Coba lagi. Nah, di sini outputnya sudah keluar ya. Ada teh hangat dan kopi panas sesuai yang kita buat. Di sini tehnya kita buat teh hangat dan kopinya ada kopi panas. Terus di sini kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ini kodenya belum kita jelaskan ya tadi. Oke, ini masih berjalan. Nah, di sini ada kelas induk. Kelas induk ini ada di parent class. Nah, ini tuh untuk menandai bahwa kode ini tuh adalah kelas utama, yaitu parent class. Dan di sini ada kelas minuman, itu untuk membuat kelas bernama minuman. Di sini kelas ini menjadi dasar untuk kelas lain atau inheritance-nya. Terus juga di sini ada def, ini self, name, dan suhu. Ini adalah konstruktor fungsi otomatis saat objek dibuat untuk menerima parameter dari nama untuk nama minuman, suhu untuk suhu minumannya. Dan juga di sini ada self nama. Ini untuk menyimpan nilai nama ke dalam atribut objek. Nah, di sini juga ada self suhu dengan suhu untuk menyimpan nilai suhu ke dalam atribut objek. Dan juga def minuman, di sini minuman self untuk membuat metode bernama minuman untuk menampilkan informasi minumannya itu. Terus juga di sini ada print untuk menampilkan nama dan suhu minuman. Di sini ada kelas turunan. Kelas turunan ini dia itu merupakan bagian dari child kelasnya. Terus ada kelas teh. Nah, kelas teh ini yang membuat kelas teh yang mewarisi dari isi kelas minumannya itu. Terus juga di sini ada pass. Di sini pass itu artinya kelas ini tidak menambahkan fitur apapun, hanya memakai dari parentnya itu. Nah, lanjut di sini ada kelas copy.
minuman. Di sini membuat kelas kopi yang juga mewarisi dari si minumannya. Pas juga sama saja yang seperti tadi, yaitu untuk tidak menambahkan fitur apapun ya. Terus di sini ada objek. Ini komputer bagian untuk membuat objek. Nah, di sini ada teh sama dengan teh atau teh hangat. Itu kita membuat objek dari kelas teh. Namanya itu adalah teh dan suhunya itu hangat. Begitu pula dengan yang kopi. Namanya adalah kopi, suhunya itu yaitu panas. Nah, di sini ada teh minuman. Dan di sini tuh untuk memanggil metode minuman dari objek tehnya. Misalkan outputnya teh hangat, ini seperti ini. Nanti keluar outputnya seperti tadi yang sudah kita coba. Terus juga yang kan minuman, di sini juga akan mengeluarkan output bahwa kopi itu suhunya panas. Jadi kopi panas. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Di sini tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent dan child class. Nah, itu kita coba di sini. Nah, di sini berarti coba nah di sini tentang parent class dan child class. Dan di sini parent classnya yaitu ada di kelas sensor node, yaitu parent class untuk semua node sensor. Konstruktornya itu ada di dev init self, digunakan untuk menyimpan node ID. Terus juga di sini ada self status untuk menunjukkan nilai status aktif. Nah, metodenya di sini kita menggunakan dev read data self, metode umum untuk membaca data sensor dan mensimulasikan kemungkinan error sebesar 20%. Terus juga di sini untuk jika error sensor mengalami malfunction. Nah, di sini kan kita untuk menunjukkan parent class dan child class. Nah, child class itu di sini ada dua. Di sini dia ada di temperature node, sensor node, yaitu child class untuk sensor suhu, dan juga ada humidity node, yaitu sensor node untuk child class untuk sensor kelembapan. Nah, di sini keduanya mewarisi sensor node, yaitu untuk temperatur untuk membaca suhu. Nah, metodenya dia ada di dev read data self ini, yaitu untuk membaca data suhu dari sensor. Nanti dia returnnya ada sukses, status suhunya terbaca, dia ada berapa derajat Celcius. Begitu pula ya di sensor kelembapan ini. Dia returnnya sukses, status kelembapan terbaca, kelembapannya berapa persen. Terus langkah selanjutnya kontrol, dimaksudkan kontrol class bekerja mengelola list object. Di sini terdapat coba manager list object. Di sini fungsinya untuk mengatur seluruh kontrol class, mengontrol manager.py. Di sini tuh untuk fungsinya untuk mengatur seluruh objek sensor. Nah, di dalam controller
kontrol lagi. Nah, di dalam controller si terdapat self register node yang ini. Self register node itu digunakan untuk menyimpan objek dari node-nya itu. Nah, di sini riwayat pembacaannya itu memilih 4 menu, yaitu manager show, riwayat kontrol menampilkan pembacaan sensor. Coba mungkin menampilkan riwayat sensor riwayat. Di sini coba tapi sebenarnya untuk menganalisis objek show coba sebentar. Untuk di sini itu sih untuk menganalisis objek. Itu tadi ya ada self register node yang di atas tadi. Terus juga di sini ada node read data, ada self sensor logs juga ada di sini. Oke, coba selanjutnya di sini kita lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try exhaust. Coba kita coba dulu ya. Sini coba kita masukkan 1 tambah sensor logo kelengkapan. Di sini kita masukkan ID-nya misalkan rumah, terus 2 kita masukin coba rumah lagi, masukkan 3. Nah, di sini status yang pertama, rumah yang pertama di sini statusnya aktif, dan rumah yang kedua dia error. Coba di sini sebenarnya sudah muncul ya running saat program normal dan error. Di sini ada yang normal dan juga ada yang error. Atau misalkan coba lagi 1 misalkan rumah, 2 kantor,
statusnya aktif semua, yaitu di sini rumah 1, rumah 2, di sini statusnya aktif semua, di sini juga ada rumah dan kantor aktif. Kita coba lagi 2, pilih kantor, kita pilih 3. Nah, di sini kantor yang terakhir, di situ sebut error, itu tidak merespon. Selanjutnya kita lanjut ke sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Nah, di sini biasanya tuh dia kodenya itu bisa jadi kayak duplikat gitu ya, kayak ada pengulangan kode. Terus juga tadi error karena tidak teliti juga ya untuk memasukkan kodenya. Terus apa lagi ya, ya itu tadi mungkin kodenya bisa jadi double. Terus juga terus kurang telitinya terhadap kode juga. Terus juga bisa nggak cocok ya datanya ya dengan misalkan perubahan format gitu ya. Terus metadata dan struktur datanya itu nggak cocok. Terus juga mungkin ada pelanggaran atau salah tulis. Mungkin di situ juga ada penyalahgunaan tentang inheritance, yaitu pewarisannya itu ya, kodenya untuk biasanya memakai ulang kode, padahal seharusnya kita menggunakan komposisi. Terus juga mungkin itu aja ya. Terus juga ada konflik mungkin dari kodenya, aturan gimana ya, tadi tuh saya nyoba kan yang pertama itu pas di running tuh susah gitu, dia banyak salahnya. Terus juga mungkin dia ngebug juga. Jadi ya sekian mungkin ya. Jadi mungkin di sini sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.